Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi bersama saya Sri Herlinda Sukma Fitri. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sejarah penemuan virus. Virus apa ya? Bagaimana awal virus ditemukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan kembali ke masa silam. Dulu ada satu tanaman yang sangat bernilai tinggi, yaitu tembakau. Kenapa bernilai tinggi? Karena dikembangbiakan dalam skala besar untuk industri. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu penyakit yang menyebabkan daun tembakau yang harusnya besar-besar, lebar, menjadi kecil dan berbintik-bintik kuning. Bercak-bercak kuning itu disebut mozaik. Jadi ada satu penyakit pada daun tembakau yang menyebabkan dia menjadi kerdil dan menghambat pertumbuhannya. Sekarang kita bahas siapa sih yang pertama yang mengeluarkan ide untuk meneliti daun tembakau, yaitu bapak kita Adolf Meyer. Pada tahun 1883 Adolf Meyer terusik untuk memikirkan kenapa sih daun tembakaunya yang harusnya besar dan menghasilkan tembakau yang banyak menjadi kecil dan tidak berkembang. Ilmuwan Jerman ini akhirnya mengekstraksi getah daun tembakau yang sakit tadi. Kemudian hasil ekstraksinya diambil dan disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata daun tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Kemudian Adolf Meyer berkesimpulan bahwa yang menyebabkan penyakit itu adalah bakteri. Tetapi setelah ditelitinya di mikroskop biasa, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada bakteri yang ditemukan. Jadi kesimpulan terakhir dari Adolf Meyer adalah yang menyebabkan daun tembakau menjadi bercak-bercak itu adalah bakteri yang sangat kecil daripada bakteri biasanya. Karena saat itu memang tembakau bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Jadi banyak peneliti yang ingin membasmi penyakit bercak di daun tembakau. Ada ilmuwan asal Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky. Setelah satu dasawarsa berlalu 1892, dia juga meneliti apa sih yang menyebabkan daun tembakau itu menjadi bercak-bercak. Mengambil pemikiran Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky ini mengekstraksi juga getah tembakau tersebut. Kemudian dia berpikir kalau itu memang benar-benar disebabkan oleh bakteri, dia harus menyaring getah hasil ekstraksinya itu ke saringan bakteri. Kamu tahu saringan kan? Saringan filter. Saringan bakteri itu namanya adalah Simberland. Jadi Dmitri Ivanovsky ini menyaring ekstrak tadi ke saringan bakteri atau Simberland tadi. Kemudian hasil saringannya dimasukkan ke dalam wadah dan disemprotkan lagi ke tanaman tembakau yang sehat. Apa yang terjadi setelah sekian hari? Maka tembakau yang sehat kembali menjadi sakit. Jadi Ivanovsky juga berpikir, kenapa tembakau itu sakit padahal sudah disaring oleh saringan bakteri atau Simberland tadi. Kemudian dia berkesimpulan bahwa yang menyebabkan daun tembakau yang sakit itu adalah bakteri yang lulus saringan. Bakteri yang lulus saringan itu berukuran sangat kecil sehingga lulus oleh saringan bakteri tadi atau Simberland. Kemudian 1897 seorang ahli botani Belanda yang bernama Martinus Beijering juga tertarik untuk meneliti penyakit pada daun tembakau ini. Banyaknya yang tertarik ya. Apa yang dihasilkan Beijering? Dia mengambil ekstrak daun tembakau yang sakit tadi, kemudian dikembangbiakan di medium bakteri. Apa yang terjadi setelah dikembangbiakan di medium bakteri yang biasanya adalah medium agar dengan komposisi nutrisi yang lengkap, sehingga biasanya bakteri hidup di situ dan bisa dikembangbiakan. Ternyata setelah getah ekstraksi tadi dimasukkan ke medium bakteri tadi, tidak ada yang tumbuh satupun meskipun ditunggu beberapa lama.
Kemudian sering berkesimpulan bahwa penyakit penyebab daun tembakau tidak bisa dikembangbiakan di medium perbiakan bakteri, tetapi bisa dibiarkan, bisa diperbanyak melalui penyemprotan kepada tanaman yang sama secara berulang kali. Jadi dia mengambil ekstraksi tadi, kemudian ekstraksinya disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat. Setelah tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit, tanaman tembakau yang sakit tadi diambil lagi ekstraksinya, kemudian disemprotkan lagi ke tanaman tembakau yang sehat. Setelah itu tanaman tembakau yang menjadi sakit tadi kemudian diambil lagi ekstraksinya secara berulang-ulang seperti itu, disemprotkan lagi ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat setelah disemprotkan ekstraksi tadi menjadi sakit semuanya. Jadi Beijering berkesimpulan bahwa penyakit pada daun tembakau tadi dapat dikembangbiakan hanya pada sel hidup yang disemprotkan cairan tadi. Jadi tidak bisa dikembangbiakan di pembiakan bakteri biasa. Kemudian setelah itu dia juga meneliti ekstraksi tadi dimasukkan ke dalam alkohol. Jadi biasanya pada saat itu bakteri mati kena alkohol. Karena penasaran, Beijering juga memasukkan ekstraksi hasil saringannya ke dalam alkohol, kemudian diaduk-aduk dan disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Apa yang terjadi pada tanaman yang sehat? Lama-kelamaan dia juga menjadi sakit. Padahal menurut Beijering, tanaman itu harusnya tidak sakit karena ekstraksinya bercampur dengan alkohol. Dan karena penasaran, dia mengulangi percobaannya lagi, memasukkan ekstraksi, dicampur alkohol, kemudian disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Beijering heran, kenapa masih juga bisa menginfeksi tanaman yang sehat padahal sudah dikasih alkohol. Tanaman yang sehat juga berubah menjadi sakit. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Beijering, dia membuat kesimpulan bahwa penyakit pada daun tembakau disebabkan oleh jenis organisme baru yang diberi nama Contagium fluidum atau kuman hidup yang larut di dalam air. Karena sifatnya yang larut, maka Beijering mengenalkan istilah baru atau nama baru yang disebutnya virus. Karena virus ini lolos saringan, akhirnya dia berkesimpulan bahwa yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau tadi adalah filtrable virus atau virus yang lulus saringan. Kemudian puluhan tahun setelahnya, pada tahun 1935, ahli biokimia dari Amerika yaitu Bapak Wendy Stanley menemukan bahwa virus penyebab daun tembakau itu bisa dikristalkan. Bagaimana caranya? Karena dia seorang ahli biokimia, maka dia meneliti bahwa sifat virus ini bersifat partikulat atau seperti partikel dan zat kimia bila berada di luar sel hidup. Dan apabila berada di dalam sel hidup, dia mampu menginfeksi dan menyebabkan penyakit, bahkan mampu berkembang biak. Jadi ada dua sifat virus di sini. Yang pertama bersifat partikulat atau bisa dikristalkan. Istilah yang biasa digunakan di buku-buku adalah virus bisa dikristalkan. Kemudian untuk yang kedua, jika berada di dalam sel hidup, maka dia bisa berkembang biak dan bisa menginfeksi sel hidup tersebut. Ukuran organisme yang ditemukan oleh Stanley ini sangatlah kecil, sehingga hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron. Dari eksperimennya ini, Stanley menjadi orang pertama yang dapat melihat bentuk virus. Virus yang ditelitinya adalah virus penyebab penyakit pada daun tembakau, sehingga dia memberi nama virus ini menjadi Tobacco Mosaic Virus atau TMV, atau kalau bahasa Indonesianya TMV. Sejak ditemukannya Tobacco Mosaic Virus, banyak peneliti lain tertarik untuk meneliti virus sampai saat ini, termasuk virus yang baru-baru ini, yaitu virus corona. Menurut pendapat kalian, bisakah alkohol membunuh bakteri corona? Sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa alkohol tidak dapat membunuh TMV yang menyerang daun tembakau.
pikirkan sendiri ya. Sekian pembelajaran sejarah penemuan virus kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.